Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Sebentar lagi kita akan memasuki penilaian akhir semester untuk semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, pada layar monitor saya sudah buka di sini aplikasi Google Classroom yang saya miliki. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka kelas mana yang akan kita berikan soal ujian. Kebetulan saya sudah menyiapkan satu folder. Di sini adalah folder untuk kelas 10. Kita klik kelasnya, kemudian kita klik tugas kelas. Setelah itu kita tulis di sini sesuai dengan apa yang akan kita buat, yaitu penilaian akhir semester. Oke, kita buat. Kita buka dulu tugas kuis. Oke, judulnya adalah penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester genap, misalnya Mapel Al-Quran Hadis. Kemudian setelah selesai kita buat judulnya, kita klik pada blank quiz-nya. Di sini kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada sudah blank quiz, artinya kuis ini masih dalam keadaan kosong, maka kita berikan dulu judulnya, penilaian akhir semester genap. Oke. Di sini juga kita rubah judulnya menjadi penilaian akhir semester genap. Nah, setelah kita selesai memberikan judul, kemudian dulu klik di sini, Bapak Ibu, dan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik pada bagian umumnya ini, batasi tanggapan, kita checklist. Tujuannya adalah ketika siswa menjawab pertanyaan kita nanti, dia hanya punya satu kesempatan dan tidak bisa mengulangi lagi. Sehingga dia tidak meminimalisir adanya kecurangan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di langkah selanjutnya kita klik presentasi, kita klik pada acak urutan pertanyaan. Tujuannya adalah nanti ketika soal sudah kita sampaikan kepada anak-anak, maka antara siswa yang satu dengan siswa yang lain urutan pertanyaannya itu tidak akan sama. Selanjutnya adalah kuis. Jangan lupa di sini jadikan ini sebagai kuis, harus kita aktifkan tombolnya. Kemudian kita lihat di bawah. Di sini ada pertanyaan tak terjawab, kita buang saja centangnya supaya siswa tidak bisa melihat pertanyaan mana yang tidak terjawab. Kemudian jawaban yang benar, siswa juga tidak bisa melihat jawaban mana yang benar yang sudah mereka jawab dari soal yang kita buat. Kemudian nilai poin kita centang tetap seperti ini supaya siswa tahu poin berapa yang mereka peroleh. Kemudian kita simpan. Nah, settingnya tadi sudah selesai kita lakukan, maka sekarang kita akan menulis opsi. Kalau tadi judulnya baru, sekarang kita opsinya apa? Misalnya ini baru di formulir, jadi data siswa dulu yang kita buat, misalnya adalah nama lengkap. Nama lengkap. Di sini karena nama lengkap ini bukan pilihan ganda, maka kita pilih opsinya adalah jawaban singkat. Kemudian jangan lupa di bawah ini ada wajib diisi, ini kita aktifkan.
Sehingga nanti siswa bisa mengisi data namanya masing-masing. Selanjutnya, kita tambahkan lagi ke bawah dengan cara kita klik di tanda plus, tambahkan pertanyaan. Nama lengkap sudah, maka selanjutnya adalah kelas. Kelas ini, karena kebetulan saya mengajar di kelas 10 ini 3 kelas, maka kita pilih di sini drop down. Oke. Kemudian kita ketik kelas berapa saja yang kita ajar. Misalnya di kelas 10 saya mengajar 3 kelas, ada kelas 10 MIA 1, kemudian kita enter 10 MIA 2, kita enter lagi 10 IIS, jadi 3 kelas. Kemudian setelah selesai, kita tulis nama-nama kelasnya. Jangan lupa wajib diisi kita aktifkan. Jadi siswa wajib mengisi di kelas mana dia berada, misalnya anak kelas 10 MIA 1, MIA 2, atau 10 IIS. Nah, selanjutnya kita akan berikan password, sehingga ketika anak akan mengikuti ujian, maka dia harus punya password terlebih dahulu. Jadi kita ketik di sini password. Oke. Nah, pada password ini kita akan menuliskan angka, misalnya kunci jawabannya. Kita buat saja, jadi kita klik tadi di kunci jawaban, kemudian kita buat passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, maka kemudian kita ketik selesai. Setelah selesai, jangan lupa aktifkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah data-data yang harus diisi oleh anak-anak pada saat mereka akan mengerjakan soal pada penilaian akhir soalnya. Caranya adalah kita klik di tanda ini yang paling bawah, tambahkan bagian. Ya, kita akan muncul di sini bagian 2. Kita tulis judulnya, misalnya soal pilihan oke, misalnya apa ya, penilaian akhir semester. Di bawahnya deskripsinya, jawablah pertanyaan misalnya berikut sesuai dengan pilihan jawaban yang paling tepat misalnya ya. Oke. Setelah itu, judulnya sudah kita buat, maka kita klik di tanda plus, tambahkan pertanyaan. Ditambahkan pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa langsung mengetik pertanyaan yang akan Bapak Ibu buat di sini. Tetapi kalau saya sudah mempersiapkan di Word, saya tinggal copy saja. Misalnya, pertanyaan nomor 1, ini saya copy. Bisa juga kita ketik secara langsung. Tapi untuk memudahkan kita buat dulu di Word. Pertanyaannya sudah, kemudian kita akan cari pilihan jawabannya, A, B, C, D, misalnya ada 5 opsi. Saya sudah siapkan juga di Word, jadi saya tinggal copy seperti ini. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini di opsi, kita klik, kemudian kita paste. Nah, jadi pilihan jawabannya sudah ada di sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kunci jawaban. Dari pertanyaan ini, misalnya kunci jawabannya adalah D, kita checklist di sini. Kemudian poin yang akan kita berikan, misalnya poinnya adalah 2. Kemudian kita tulis selesai. Kunci sudah kita buat, kita tulis selesai. Oke, jadi untuk soal nomor 1 sudah selesai. Jangan lupa wajib diisi, kita klik. Selanjutnya, jika kita akan menambahkan soal pada nomor berikutnya, kita buka di sini. Klik, kemudian sama seperti langkah yang di nomor 1 tadi, misalnya kita copy dari Word.
Oke. Sama seperti ini. Kemudian jawabannya juga kita kopikan. Kita klik di opsi seperti ini. Nah, jangan lupa kunci jawabannya dulu kita buat. Kunci jawaban, misalnya kunci jawabannya adalah di D. Jangan lupa poinnya, misalnya poinnya 2 setiap soal, baru kita klik selesai. Dan begitulah seterusnya Bapak Ibu, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat soal. Kemudian kita simpan di draft. Nah, nanti boleh kita tutup. Jadi ini sudah selesai. Kita akan coba melihat di kelas ya. Sekarang kita coba lihat yang sudah kita buat tadi di tugas kelas. Oke, ini ada Google formulir yang sudah kita buat tadi. Nah, munculnya tampilannya seperti ini. Jadi nanti passwordnya apa? Siswa harus menulis passwordnya, kemudian nama lengkap, kemudian kelasnya. Nah, setelah bisa diisi semua dan benar jawabannya, baru siswa bisa melanjutkan ke sini. Jika tidak, maka tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi, pada tampilan berikutnya nanti akan muncul soal yang tadi sudah kita buat. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita lihat di sini, misalnya ini draft yang sudah kita buat. Ini kita edit misalnya. Nah, seperti ini. Kapan ujian ini akan kita berikan kepada anak-anak? Ini kelas 10 MIA dan II semuanya. Kemudian misalnya ujian kita nanti dilaksanakan pada tanggal misalnya insya Allah ujian akan kita laksanakan di bulan Juni. Misalnya Quran Hadis itu tanggal 8, maka kita klik tanggal 8. Kemudian waktunya dari jam berapa? Misalnya dari jam 7.30 sampai misalnya jam 9 ya. Misalnya kita buat dari jam 7.30 sampai jam 9.00. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Oke. Jadi, siswa hanya bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Setelah itu seperti biasa nanti kita buat di sini tugaskan. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru sekalian, cara membuat soal pilihan ganda pada aplikasi Google Classroom. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan dan bisa membuat soal ini sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cara membuat Google Classroom dengan pilihan ganda, soal pilihan ganda ini, nanti silakan Bapak Ibu tanyakan langsung kepada kami. Jika kami mampu menjawab, maka insya Allah akan kami berikan jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.